matematika menyenangkan. 2M Matematika Menyenangkan. Hai anak-anak hebat, kita belajar dimensi 3. Kali ini kita menentukan jarak titik ke garis. Kita bahas dulu apa pengertian jarak titik ke garis. Jadi, jarak titik ke garis itu adalah panjang garis tegak lurus yang menghubungkan titik ke garis. Misalnya pada kubus, kita mau menentukan jarak titik F ke garis AB. Berarti kita harus membuat garis tegak lurus yang menghubungkan titik F ke garis AB. Tegak lurus itu dia membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, karena BF ini tegak lurus dengan AB, berarti jarak titik F ke garis AB adalah sepanjang BF. Pada kasus yang lain, misalnya kita mau menentukan jarak titik F ke garis EG. Kita buat dulu garis EG. Jika kita mau menentukan jarak titik F ke EG, berarti kita harus membuat garis tegak lurus yang menghubungkan titik F ke EG ini. Kita lihat FG, ini sudah jelas tidak tegak lurus terhadap EG. EF juga tidak tegak lurus terhadap EG. Artinya, jarak titik F ke garis EG bukan sepanjang FG, bukan juga sepanjang EF. Lalu di mana? Kita menggunakan ini. Kita lihat di mana tegak lurusnya titik F ini terhadap EG. Di sini kita kasih nama perpotongan ini. Misalnya kita kasih nama titik O. Artinya jarak titik F ke garis EG adalah sepanjang FO. Misalnya kita mau menentukan jarak titik C ke garis AH, C ke garis AH. Berarti kita buat dulu garis AH-nya. Lalu kita buat garis tegak lurus yang menghubungkan titik C ke AH ini. Kita cek di mana. Nah, kita kasih nama perpotongan ini. Kalau tadi O, kita kasih nama P sekarang. Berarti jarak titik C ke garis AH adalah sepanjang CP. Jadi intinya kalau kalian mau menentukan jarak titik ke garis, berarti kalian harus membuat garis tegak lurus yang menghubungkan titik ke garis tersebut. Selanjutnya kita bahas contoh soal mengenai menghitung jarak titik ke garis pada bangun ruang. Contoh 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik G ke garis CE. Buat dulu kubus ABCDEFGH, lalu buat garis CE, selanjutnya buat garis tegak lurus yang menghubungkan titik G ke garis CE ini. Artinya jarak titik G ke garis CE adalah sepanjang garis yang berwarna pink ini. Selanjutnya kita akan menghitung berapa panjangnya garis yang berwarna pink ini. Biar mudah, titik potongnya ini kita kasih nama, lalu ini kalau kita hubungkan dia menjadi segitiga. Kita potong segitiga ini menjadi segitiga ECG. Lalu panjang CG. CG merupakan rusuk kubus. Sudah diketahui di sini 6 cm, berarti CG sama dengan 6. EG adalah diagonal bidang pada kubus. Cara mudahnya, berapa panjang rusuk dikalikan dengan akar 2. Jadi panjang EG sama dengan 6 akar 2. CE, diagonal ruang pada kubus. Cara mudahnya untuk menentukan berapa panjang diagonal ruang pada kubus adalah berapa panjang rusuk dikalikan akar 3. Panjang rusuknya 6, berarti 6 akar 3. Lalu, bagaimana cara kita menentukan panjang PG ini? Misalnya kita mau menggunakan teorema Pythagoras, mengambil segitiga EPG atau segitiga PCG. Ini tidak bisa kita lakukan, karena kita tidak mengetahui berapa panjang PC, berapa panjang EP. Yang diketahui di sini hanya panjang CE. Titik P ini tidak berada di tengah-tengah CE. Maka kita tidak tahu berapa panjang EP, tidak tahu juga berapa panjang PC. Nah, kita menggunakan luas segitiga. Segitiga ECG ini kalau kita putar posisinya menjadi segitiga CGE. Karena segitiga yang sama,
ini hanya kita putar saja, kita rubah saja posisinya, maka mereka memiliki luas yang sama. Luas segitiga ECG sama dengan luas segitiga CGE. Rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Untuk segitiga yang ini dulu, berarti rumusnya setengah dikali alas, yang ini alasnya, CE, tingginya yang ini. Jadi setengah dikali EC dikali PG. Lalu untuk segitiga yang ini, segitiga CGE, rumus luas segitiganya setengah dikali alas, alasnya yang ini, CG, tingginya yang ini, GE. Karena ini setengah sama setengah, boleh kita coret. Masukkan yang sudah diketahui, CE 6 akar 3, PG belum diketahui, tulis lagi, CG 6, GE 6 akar 2. Lalu ini boleh pindah nih, jadi PG sama dengan 6 dikali 6 akar 2 per 6 akar 3. Ini 6 sama 6 boleh dicoret, maka PG sama dengan 6 akar 2 per akar 3, lalu kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3. PG sama dengan 2 akar 6. Jadi, jarak titik G ke garis CE adalah 2 akar 6 cm. Kemudian kita bahas contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik E ke garis BG. Buat dulu kubus ABCDEFGH, lalu buat garis BG, kemudian tarik garis tegak lurus yang menghubungkan titik E ke garis BG. Artinya, jarak titik E ke garis BG adalah sepanjang garis yang berwarna orange ini. Jadi selanjutnya kita akan menghitung berapa panjang garis yang berwarna orange ini. Ini kalau kita hubungkan dari E ke B, B ke G, G ke E, ini menjadi segitiga. Untuk lebih mudahnya, ini titik potong yang ini kita kasih nama titik P. Supaya lebih jelas, segitiga EBG kita pindahkan. Jika diperhatikan, EB, BG, dan juga GE ini merupakan diagonal bidang pada kubus. Sehingga EB sama dengan BP sama dengan EG sama dengan 6 akar 2. Maka segitiga EBG merupakan segitiga sama sisi. Jika segitiga sama sisi, artinya titik P ini tepat berada di tengah-tengah BG. Sehingga untuk menentukan panjang EP, ini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan menggunakan segitiga BPE atau segitiga PGE. Kita ambil salah satu, kita ambil yang ini, PGE. Karena P terletak di tengah-tengah BG, maka PG sama dengan setengah BG. PG sama dengan 3 akar 2. GE atau EG, ini adalah diagonal bidang, 6 akar 2. Lalu untuk menentukan PE, kita menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian kita buat rumus Pythagorasnya. Yang mana hipotenusa? Yang EG, karena berada di depan sudut siku-siku. Jadi rumusnya EG kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah EP kuadrat. Lalu masukkan angka yang sudah diketahui. 6 akar 2 pangkat 2, 6 pangkat 2, 36, akar 2 pangkat 2, 2. 3 pangkat 2, 9, akar 2 pangkat 2, 2. 36 kali 2, 72, 9 kali 2, 18. EP kuadrat sama dengan 72 dikurang 18. EP sama dengan akar dari 54. Akar 54 ini masih bisa disederhanakan. Sama saja dengan akar 9 kali 6. Ingat bahwa akar A kali B sama saja dengan akar A dikali akar B. EP sama dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 3, akar 6 biarkan akar 6. Jadi, jarak titik E ke garis BG adalah 3 akar 6 cm. Demikian penjelasan pada video kita kali ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. 2M Matematika menyenangkan.